Halo semuanya, dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai apakah benar pengacara itu membela orang yang salah. Untuk anggapan yang menyatakan bahwa pengacara itu membela yang salah itu sebenarnya tidak benar. Pengacara juga membela orang yang benar kok, tidak hanya yang salah. Kalau di perdata kan penggugat atau tergugat juga menggunakan pengacara, dan salah satu pihak kan juga ada yang benar ada yang salah juga kan. Jadi seperti itu. Dan untuk jawaban hukumnya yang benar, yaitu ini alasan hukumnya yang benar, yaitu sudah tercantum di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP ya, di pasal 54 KUHP. Di situ menyebutkan ya, akan saya bacakan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Jadi tidak hanya satu penasihat hukum selama dalam waktu dan tiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut KUHP sendiri pun seorang tersangka terdakwa itu harus didampingi oleh seorang penasihat hukum, bahkan boleh lebih dari satu. Bahkan kalau kalian lihat di persidangan ada yang menggunakan penasihat hukum atau pengacara sampai 10 kalau orang-orang kaya. Sedangkan di pasal 55 KUHP ya, di situ untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut di dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Jadi sudah jelas ya, pengacara memang dibutuhkan dan ada aturannya tersendiri di sini ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sini tidak diatur entah benar atau salah. Kalau benar harus didampingi penasihat hukum, kalau salah nggak usah didampingi penasihat hukum, tidak. Ini semuanya. Itu alasannya pertama. Jadi di KUHP setiap orang itu berhak didampingi penasihat hukum ketika berperkara di KUHP. Dan untuk alasan yang kedua, ini alasan yang udah jelas banget, yaitu ada asas yang namanya asas praduga tak bersalah, dan itu juga diatur di Undang-Undang Kehakiman juga ya. Jadi asas praduga tak bersalah ini menyatakan bahwa sebelum sebuah perkara itu diputuskan secara ingkrah dan tidak ada upaya hukum lagi, itu seseorang itu masih dianggap tidak bersalah. Apaan itu tadi? Walaupun orang tersebut ketangkap basah misalnya, namun sebelum diputuskan oleh hakim dan putusan tersebut ingkrah, tetap saja asas ini digunakan, yaitu asas praduga tak bersalah. Anggapan bahwa orang tersebut tetap anggapannya tidak bersalah, yaitu di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yaitu di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ya, di sini ya, tentang kekuasaan kehakiman. Jadi saya baca, setiap orang yang disangka atau ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Jadi asas praduga tak bersalah ini tetap berlaku, dan sebelum ada putusan orang tersebut masih belum dikatakan salah atau benar ya. Jadi pengacara tidak membela yang salah ataupun yang benar, namun membela seseorang. Tidak hanya membela, yaitu membantu, karena pengacara itu merupakan penasihat hukum, membantu memberikan argumen hukum, memberikan opini hukum, dan teknisnya juga bagaimana tata caranya dan pelaksanaannya, prosedurnya seperti apa, juga pengacara yang membantu hal tersebut ya. Tidak sekonyong-konyong bahwa pengacara nanti harus membela yang salah, itu anggapan yang kurang tepat. Jadi itu aja ya, terima kasih banyak. Dah.